Maaf Zia, tidurku tak begitu nyenyak semalam. Entah mengapa, tadi malam Mas Rangga bertingkah begitu menyebalkan. Sudah berulang kali ku katakan jika aku lebih suka tidur di sofa. Dia malah memancing masalah, membuatku kesal. Pagi ini, Papa memintaku menemaninya ke kantor. Ada beberapa hal penting yang harus ku pelajari katanya. Papa memang menginginkanku mempelajari semua hal tentang bisnisnya. Untunglah, dengan menemaninya, aku punya kegiatan di luar hari ini. Setidaknya, itu bisa memulihkan moodku yang buruk pagi ini. Setelah selesai sarapan, aku dan Papa naik ke dalam mobil yang sama. Kulirik suamiku itu juga masuk ke dalam mobilnya. Tapi tujuan kami berbeda. Jika Mas Rangga pergi ke kantornya, tempat di mana ketiga bisnis waralaba milik keluarga Pak Lukman Rifai itu berpusat. Papa justru mengajakku ke sebuah bangunan perkantoran yang lain. Ini tempat apa, Pak? Tanyaku. Ini juga kantor Papa, Nak. Ini salah satu perusahaan di mana Papa adalah salah satu penanam modal dan juga menjabat komisaris di perusahaan perkebunan ini, jelasnya. Papa sengaja mengajakmu ke sini agar kau bisa mempelajari dan mengembangkan kemampuan bisnismu untuk menggantikan posisi Papa di sini suatu saat nanti. Lagi pula, tak selamanya Papa akan berada di samping kalian. Aku hanya tersenyum menanggapi perkataan Papa mertuaku. Aku tak menyangka ia sangat memperhatikan dan peduli padaku. Zia, kau sudah Papa anggap seperti anak perempuan Papa sendiri, sama seperti Soraya dan Rangga. Papa memandangku lembut. Mungkin kau sudah tahu jika Soraya bukanlah anak kandung Papa. Soraya adalah anak bawaan dari istri Papa. Rangga adalah anak Papa satu-satunya. Meski begitu, Papa tak pernah membedakan mereka, ucapnya saat kami berdua duduk di dalam ruangan kantornya. Aku cukup terkejut mendengarnya. Benarkah itu? Justru aku baru mengetahui jika Mbak Soraya bukan anak kandung Papa mertua. Selama ini Mbak Soraya tak terlihat seperti seorang saudara tiri. Sikapnya pada Mas Rangga seperti dua orang saudara kandung. Jadi mereka satu ibu beda ayah, tegasku. Iya Nak, mereka satu ibu beda ayah. Usia Soraya saat itu 7 tahun saat Papa menikahi ibunya. Jelas Papa mertuaku membuka sejarah hidupnya. Karena itu Papa sangat berharap segera menimang cucu dari kalian. Papa sudah tua dan lelah. Sudah waktunya Papa bermain-main dengan seorang cucu untuk menghabiskan masa tua, lirinya. Suara pintu terdengar diketuk perlahan. Tak lama seorang wanita dengan setelan kerja berwarna hitam masuk. Hentakan dari heelsnya membuatku menoleh padanya. Maaf mengganggu, di luar ada Pak Martin mencari Anda, Pak. Katanya sudah ada janji untuk bertemu dengan Bapak. Lapornya pada Papa mertuaku. Benarkah? Aku lupa jika punya janji temu dengannya hari ini, ungkap Papa. Pak Martin, rasanya aku pernah mendengar nama itu. Aku tunggu di luar saja. Senyumku melebar saat ku ingat siapa Pak Martin. Aku juga bisa menebak untuk urusan apa dia datang kemari. Karena ingat pembicaraan dengan Papa di sebuah acara pernikahan seorang kolega Papa waktu itu. Aku berjalan menuju lobi kantor. Mataku semakin berbinar. Tatkala ku lihat
siapa yang duduk di dekat resepsionis itu? Vira. Gadis sombong itu kini tak jauh berada di dekatku berdiri saat ini. Sengaja ku hentakkan ujung sepatuku agar menimbulkan bunyi untuk menarik perhatiannya. Ia menoleh lalu menatap sinis padaku, membuatku semakin semangat untuk memancing kemarahannya. Kau, si penjual gorengan, sinisnya. Dunia kadang hanya selebar daun pepaya ya. Gak nyangka bertemu denganmu di sini, cicitku. Ia masih melihatku dengan pandangan yang merendahkan. Bibir itu juga terlihat menyunggingkan senyum mengejek padaku. Untuk apa kau datang ke sini? Kau tahu ini tempat apa? Tak ada orang yang mau membeli gorenganmu di sini, ketusnya. Tidak, aku tidak sedang berjualan di sini. Lagi pula, sudah lama aku tidak jualan lagi, balasku datar. Ia memandangku tajam, tanpa berkedip, mata itu menyapu tubuhku dari atas sampai ke bawah. Tumben, kau pakai baju yang rapi, penjual gorengan. Mau minta sumbangan di sini? Atau jangan-jangan matanya semakin lebar terbuka, membuatku semakin terus ingin memancing kemarahannya. Katakan saja, pancingku. Sugar daddymu adalah salah seorang karyawan di sini ya? Ejeknya. Aku hanya tersenyum mengejek sambil menggeleng pelan. Gadis sombong ini memang tak pernah belajar sopan santun dan belajar cara bicara yang benar. Jika iya, kenapa? Apa kau cemburu? Kau tahu, setelah menikahi seorang pria kaya, aku tak perlu mendorong gerobak lagi. Uangku banyak, dan juga aku tahu alasan kau datang kemari. Jangan sok tahu kau, penjual gorengan keliling, geramnya. Papamu butuh suntikan dana lagi bukan? Ah, salah, pinjaman. Aku tersenyum licik. Suntikan dana, pinjaman. Apa maksudmu? Jangan bicara fitnah kau, bentaknya dengan jari telunjuknya yang mengarah padaku. Apa aku harus menjelaskannya? Ayolah, kukira kau gadis pintar. Masa hal sekecil itu saja kau tak mengerti? Aku mulai terkekeh mengejeknya. Diam kau. Wajah itu mulai berubah murka. Bibirnya gemeretak. Pertanda amarahnya kini sudah tersulut. Aku mendekat satu langkah padanya, menatapnya tajam. Papamu seorang pengusaha, dan beberapa bulan terakhir ini bisnis keluarga kalian sedang diambang pailit. Kau tahu, sudah hampir setahun ini papa mertuaku menyuntikkan dananya di bisnis keluargamu, ucapku, setengah berbisik padanya. Aku mengetahui hal ini saat papa mertuaku berbisik padaku ketika hendak mengenalkanku pada Pak Gatot dan Pak Martin di acara pernikahan seorang kolega papa waktu itu. Zia, itu Pak Gatot. Beliau baru saja menyerahkan proposal sebuah proyek kerjasama kepada papa. Saat ini Rangga sedang mempelajari profit yang bisa kita dapat dari kerjasama itu. Sedang yang itu namanya Pak Martin. Sudah hampir setahun ini papa menyuntikkan dana ke perusahaan keluarga mereka. Bisikan papa waktu itu kini terlintas kembali di kepalaku, membuatku semakin senang mempermainkan perasaan Vira. Jangan bicara bohong. Kau tahu apa tentang bisnis keluargaku? Sejak dulu bisnis keluargaku tidak pernah bermasalah dengan keuangan, murkanya. Aku tertawa renyah mendengar perkataannya. Gadis ini masih terus jumawa. Tak lama ia mendekat hingga jarak wajah kami hanya sekitar 10 cm saja. Kau marah karena Mas Bima lebih memilihku daripada kau bukan penjual gorengan? Tawaku semakin keras mendengarnya.
Gadis sombong ini memang patut untuk diberi pelajaran. Lebih baik kau tanyakan saja pada Mas Bima, tunanganmu itu. Kau tahu, beberapa kali dia menginginkan hubungan kami kembali. Tapi sayang, aku tak tertarik lagi padanya. Ku campakkan dia karena aku sudah tak menginginkannya lagi. Kau tahu kenapa? Karena sekarang aku sudah memiliki pria kaya lain yang mencintaiku. Wajah itu terlihat semakin murka. Pipinya memerah, bibirnya bergetar. Kurasa ia mulai kehilangan kata-kata untuk diucapkan. Di tengah ketegangan kami, tiba-tiba seorang wanita datang mencariku. Wanita yang sama yang tadi masuk ke ruangan Papa. Mungkin wanita ini adalah sekretarisnya. Maaf, dengan Bu Zia, panggilnya sopan padaku. Iya, saya. Maaf, ada apa ya, balasku. Anda dicari Bapak, Bu, jawabnya dengan bahasa tubuh yang sopan. Terima kasih. Nanti aku akan ke sana, jawabku. Aku menoleh ke arah Vira. Sejenak kulihat wajah gadis itu terlihat bingung. Aku menyunggingkan senyum simpul padanya. Kau tak ingin ikut bersamaku, Vira, untuk mencari tahu dan melihat siapa pria kaya itu? Tak perlu. Aku tak tertarik, sungutnya. Tanpa perlu banyak bicara, ku tarik paksa lengannya. Sekali-kali gadis sombong ini sangat perlu diberi pelajaran khusus. Mau kemana kau menarikku? Kau benar-benar gadis kasar, tak tahu sopan santun. Ia terus memakiku, hingga akhirnya mulut itu berhenti memaki ketika kami berdua masuk ke dalam lift yang akan membawa kami ke ruangan kerja Papa mertuaku. Aku hanya ingin memberitahu pada gadis sombong sepertimu bahwa aku tidak berbohong, jelasku santai. Pintu lift kemudian terbuka. Aku kembali menarik lengannya. Hingga kini kami berdua sudah berdiri di depan pintu ruangan kerja milik Papa mertua. Senyum Papa mertuaku terlihat menyambut kedatangan kami. Beberapa detik kemudian, beliau langsung berdiri menghampiriku. Aku melepaskan lengan Vira. Gadis itu hanya bisa melotot padaku ketika Papa mertua memperkenalkanku dengan Pak Martin. Kenalkan, ini Zia, menantu saya, Pak. Istrinya Rangga. Wah, Anda punya menantu yang sangat cantik, Pak Lukman. Maaf, saya tidak tahu jika Mas Rangga ternyata sudah menikah, puji Pak Martin berbasa basi. Vira, kau ada di sini. Bukankah Papa memintamu menunggu di lobi? Tanya Pak Martin kepada putrinya. Wajahnya terlihat bingung. Aku yang mengajaknya kemari. Tadi kami tak sengaja bertemu di lobi bawah, Pak, jelasku. Oh iya, berarti kalian sudah saling kenal. Ah, kebetulan sekali, ucap Pak Martin sumringah. Iya, kami bahkan sudah bicara banyak hal tadi. Bukan begitu, Vira, sindirku. Iya, jawabnya pendek dan terbatas. Pernikahan mereka baru sebulan yang lalu, dan memang belum diadakan resepsi, karena masih harus menunggu jadwal Rangga kosong, sahut Papa, menjawab pertanyaan Pak Martin. Begitu ya, berarti waktunya hampir sama. Putriku juga akan menikah dengan anaknya Pak Gatot Hanggono, balas Pak Martin tak mau kalah. Wajah Vira kini berubah bias. Kurasa gadis omong itu sudah mulai mengerti posisinya sekarang. Tak lama Papa mertua memberi pernyataan yang membuat Vira semakin menundukkan kepalanya. Zia memang menantuku, tapi aku menaruh harapan besar padanya. Aku ingin nantinya semua bisnisku akan lebih berkembang lagi saat dikelola olehnya dan Rangga. Aku tersenyum saat mendengar
betapa bangganya papa mertuaku itu padaku. Kau bisa lihat, Vira, tak selamanya kesombonganmu itu terus membuatmu berada di puncak. Ada kalanya kau juga harus terbiasa menunduk ke bawah untuk melihat betapa sedikitnya hal yang kau miliki. Tangan gadis itu sedikit bergetar dan dingin ketika ku jabat saat kami akan berpisah. Ku harap semoga gadis itu bisa belajar dan tidak akan memandang orang rendah dan sebelah mata lagi. Bersambung.